Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Suryati dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun topik pembelajaran kelas 9 kali ini adalah tentang kemagnetan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita lihat apa saja keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini adalah 1. Agar siswa mengetahui bentuk-bentuk garis gaya magnet. 2. Mengetahui cara membuat magnet. Kata magnet berasal dari kata magnesia. Magnet adalah logam atau batuan yang dapat menarik benda-benda magnetik. Ini contoh benda yang dapat menarik benda di sekitarnya. Sedangkan kemagnetan adalah kemampuan suatu benda menarik benda lain yang berada di dekatnya. Berikut ini adalah macam-macam bentuk magnet. Yang pertama, magnet batang, magnet jarum, magnet ladam, magnet silinder, dan magnet berbentuk huruf U. Nah, ini adalah gambar-gambar dari bentuk-bentuk magnet. Benda-benda bukan magnet seperti misalnya paku baja itu memiliki magnet elementer. Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil atau atom-atom penyusun benda-benda magnetik. Benda yang bukan magnet seperti contohnya paku tadi, susunan magnet elementernya tidak teratur seperti di gambar A. Sedangkan benda yang sudah menjadi magnet, susunan magnet elementernya teratur seperti di gambar B. Jadi benda yang bukan magnet bisa dibuat menjadi magnet. Bagaimana prinsip membuat benda yang bukan magnet menjadi magnet? Yaitu dengan cara mengubah susunan magnet elementer yang tidak teratur tadi menjadi searah dan teratur susunannya. Berikut ini adalah cara-cara membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok besi dengan magnet. 2. Dengan menginduksi besi dengan magnet. 3. Menggunakan arus listrik DC. 1. Menggosok besi dengan magnet dilakukan dengan cara besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap dengan arah gosokan searah. Kita lihat kutub U pada magnet digosokkan pada besi sehingga ujung besi akan menjadi kutub selatan, ujung satu lagi kutub utara. 2. Dengan cara induksi, yaitu mendekatkan magnet permanen pada besi baja. Kutub yang dihasilkan pada besi berlawanan dengan magnet yang diinduksikan atau didekatkan. Contoh dari gambar 1, magnet selatan utara didekatkan dengan besi AB. Maka besi bagian A menjadi kutub selatan, bagian B menjadi kutub utara. Sedangkan gambar 2, kutub utara magnetnya di atas, kutub selatannya di bawah, didekatkan dengan besi BA. Maka bagian B besi menjadi kutub utara dan bagian A besi menjadi kutub selatan. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu dialiri dengan arus listrik DC atau arus listrik searah, yaitu dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus listrik DC. Arus DC digunakan karena arus ini dapat menyamakan arah magnet elementer yang tidak teratur tadi pada besi atau baja menjadi teratur dan searah. Magnet yang dibuat dengan cara dialiri arus DC disebut dengan elektromagnet. Ini adalah contoh membuat magnet sementara dengan mengalirkan arus listrik pada logam. Besi atau paku dililiti dengan kabel, kemudian dialiri arus listrik dari baterai. Paku menjadi magnet sementara dan dapat menarik potongan besi kecil di sekitarnya. Tapi ketika aliran arus listrik dari baterai diputuskan, maka sifat magnet pada paku akan kembali hilang. Kutub magnet yang terbentuk tergantung pada arah arus ujung kumparan. Jika arah arus berlawanan jarum jam, maka ujung besi tersebut menjadi kutub utara seperti gambar 11.4. Dan jika arah arus searah putaran jarum jam, maka ujung besi tersebut menjadi kutub selatan seperti gambar 11.5. Untuk menentukan kutub utara magnet kumparan dapat ditentukan juga dengan menggunakan kaidah atau aturan tangan kanan seperti saat kita menggenggam.
Keempat jari yang menggenggam itu sama dengan arah arus listrik, sedangkan ibu jari itu menandakan arah kutub utara. Dapat kita lihat contohnya pada gambar B, arah ibu jari itu menentukan arah kutub utaranya. Dari gambar ini kita juga bisa menentukan arah kutub utaranya, yaitu di arah sebelah kanan, karena ibu jari berada di sebelah kanan. Selanjutnya, kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak paling besar. Sedangkan medan magnet adalah ruang atau daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Medan magnet yang berada di sekitar magnet tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi bisa dengan bantuan serbuk besi yang ditaburkan di atas kertas. Sehingga kita bisa melihat pola medan magnet seperti gambar ini. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya dan dinyatakan dengan anak panah. Garis gaya magnet, panahnya dari arah utara menuju ke selatan jika kita gambarkan seperti gambar di atas. Nah, ini juga garis-garis gaya magnet, magnet batang dan magnet U. Jadi panahnya dari utara menuju ke selatan. Ini adalah gambar arah garis-garis gaya dua kutub magnet yang didekatkan, baik kutubnya tidak sejenis dan yang sejenis. Sifat garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Tempat yang garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat, sedangkan tempat yang garis-garis magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Jadi garis gaya magnet yang paling rapat adalah di bagian ujung magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Bila dua kutub sejenis didekatkan akan terjadi tolak-menolak. Ini adalah contoh dua kutub utara yang didekatkan akan tolak-menolak. 2. Bila dua kutub berbeda didekatkan akan tarik-menarik. Contoh kutub utara dan selatan didekatkan maka akan terjadi tarik-menarik. 3. Gaya tarik magnet yang paling kuat adalah di bagian ujung atau kutub magnet. Jadi bagian kutub utara dan selatan adalah tempat gaya tarik magnet yang paling kuat. Karena di bagian ujung inilah letak garis gaya magnet yang paling rapat. Benda yang sudah menjadi magnet bisa dihilangkan sifat magnetnya dengan cara 1. Dipanaskan atau dibakar sampai berpijar. 2. Dipukul-pukul dengan keras. 3. Dialiri arus listrik bolak-balik AC atau alternating current. Jadi pada prinsipnya sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementer yang teratur tadi menjadi tidak teratur kembali, sehingga sifat magnet menjadi hilang. Demikianlah materi tentang kemagnetan ini. Semoga anak-anak memahaminya. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan mengerjakan soal-soal latihan ini agar dapat mengevaluasi sejauh mana anak-anak memahami materi kemagnetan tadi. Kata-kata mutiara atau pesan-pesan ibu, bekerja keraslah saat orang lain bersantai karena ada masanya kita bersantai ketika orang lain bekerja keras.
Hidup adalah perjuangan. Jadi jangan pernah berhenti berjuang untuk masa depan kalian. Demikianlah materi tentang kemagnetan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.